Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Devinas dengan NIM 20866294. Saya berasal dari Prodi Penjaskesrek. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 Dasar-dasar Ilmu Pendidikan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mana beranggotakan pertama saya sendiri, kedua Foni Sela, ketiga Sandri Maulana Asri, keempat Wardana Hafiz. Baiklah, materi kami berjudul beberapa pemikiran tentang pendidikan, yang mana akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Sandri Maulana Asri. Kepada Sandri kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Maulana Asri dengan NIM 20086-283. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu beberapa pemikiran tentang pendidikan. Ada pemikiran klasik. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan. Materi yang kedua yaitu pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam semesta. Gerakan pendidikan ini yaitu gerakan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Gerakan pengajaran alam sekitar. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian seperti pengajaran melalui pusat-pusat minat di samping pendapatnya tentang pengajaran global. Yang ketiga, sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan keterampilan. Comenius menekankan bahwa pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. Yang keempat, pengajaran proyek. Pengajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Pendekatan multidisiplin tersebut makin lama makin penting, utamanya masyarakat maju. Yang kelima, homeschooling adalah sebuah sistem pendidikan alternatif untuk anak selain di sekolah, di mana saat ini mulai berkembang di Indonesia dan keberadaannya pun sah dan dijamin undang-undang. Homeschooling mulai menjadi pilihan masyarakat sebagai alternatif metode pendidikan karena beberapa hal. Misalnya karena adanya keinginan masyarakat untuk lebih fleksibel dalam mendidik anak, menyediakan sistem pendidikan yang lebih ramah terhadap perkembangan anak, maupun menjamin bahwa proses pendidikan mengajar anak bisa terlaksana secara maksimal. Hal ini terjadi karena adanya keinginan para orang tua untuk memberikan pendidikan terhadap anak yang lebih sesuai dengan bakat dan minat sang anak, maupun karena disebabkan adanya kondisi sistem pendidikan konvensional yang tidak bisa memuaskan kehendak orang tua untuk mendidik anaknya. Misalnya, terjadi kasus kekerasan terhadap anak, maupun sistem pendidikan massal yang mengakibatkan potensi kurang tergali secara maksimal. Selanjutnya, sekolah alam. Kegagalan sistem pendidikan di Indonesia merangsang tumbuhnya sekolah-sekolah alternatif yang diyakini memiliki mutu pendidikan lebih baik daripada sekolah biasa. Salah satu sekolah alternatif yaitu sekolah alam. Hampir seluruh sekolah alam yang ada memiliki konsep utama yaitu memaksimalkan potensi anak untuk tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, berwawasan ilmu pengetahuan, dan siap menjadi pemimpin. Metode pengajaran sekolah alam juga membuat bersekolah lebih menyenangkan dan tidak ada merasa terpenjara. Sekolah alam juga mendorong anak untuk aktif dan kreatif, dan bukan semata-mata mendapatkan materi yang diberikan oleh guru. Materi yang tidak hanya dijajali oleh guru, tetapi anak juga aktif bereksplorasi. Ini melatih keberanian mengungkapkan pendidikan.
Sekolah alam pada umumnya menggunakan konsep tematik. Setiap tema dibahas dari berbagai sisi akhlak, seni, bahasa, kepemimpinan, dan ilmu pengetahuan. Tiap tingkatan memiliki sejumlah tema pembahasan yang berbeda-beda. Selain memiliki metode dan visi yang berbeda dari sekolah pada umumnya, sesuai dengan namanya, suasana yang disuguhkan pun membuat siswa dekat dengan alam. Pelajaran di sekolah alam juga padat dengan materi keagamaan, seperti siswa melakukan tahfiz, melancarkan hafalan Al-Quran. Keunggulan itulah yang menyebabkan banyak orang tua yang mempercayakan anak mereka bersekolah di sekolah alam. Selanjutnya, pendidikan berasrama atau boarding school. Sekolah berasrama adalah alternatif terbaik buat para orang tua menyekolahkan anak mereka dalam kondisi apapun. Selama 24 jam, anak hidup dalam pemantauan dan kontrol yang total dari pengelola, guru, dan pengasuh di sekolah-sekolah berasrama. Anak-anak betul dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia nyata dengan modal yang cukup. Tidak hanya kompetensi akademis, tetapi skill-skill lainnya dipersiapkan sehingga mereka mempunyai senjata yang ampuh untuk memasuki dan menakluki dunia. Di sekolah berasrama, anak dituntut untuk dapat menjadi manusia yang berkontribusi besar bagi kemanusiaan. Mereka tidak hanya hidup untuk dirinya dan keluarganya, tetapi juga harus berbuat untuk bangsa dan negara. Oleh sebab itu, dukungan fasilitas terbaik, tenaga pengajar berkualitas, dan lingkungan yang kondusif harus didorong untuk dapat mencapai cita-cita tersebut. Selanjutnya, pesantren modern. Pesantren adalah pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup masyarakat sehari-hari. Sebagai suatu sistem pendidikan, pesantren telah banyak memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bangsa Indonesia. Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa peran penting itu dapat dikategorikan menjadi peran yang murni keagamaan dan peran yang tidak hanya bersifat keagamaan belaka atau kultural, sosial, ekonomis, politik. Dan terakhir, pendidikan inklusi. Istilah pendidikan inklusi atau inklusif mulai mengemuka semenjak tahun 1990 ketika Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua yang diteruskan dengan pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai. Landasan hukum inklusi. Pendidikan inklusi telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Beberapa pertemuan internasional mendasari pergerakan menuju pendidikan yang berkualitas bagi semua anak melalui pendidikan inklusi. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli yang telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan lebih besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Pendidikan klasik menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum subjek akademis, yaitu suatu kurikulum yang bertujuan memberikan pengetahuan yang solid serta melatih peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Proses pendidikan klasik lebih menggunakan pemikiran-pemikiran dahulu atau dimulai dari zaman Yunani kuno sampai saat ini. Manfaat pendidikan inklusi. Pelaksana pendidikan inklusi dapat mendorong terjadinya perubahan sikap lebih positif daripada peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama dan pada akhirnya akan mampu membentuk sebuah kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif dan bahkan menjadi akomodatif terhadap semua orang. Beberapa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan pendidikan inklusi adalah: pertama, bagi siswa. Siswa sejak dini memiliki pemahaman yang baik terhadap perbedaan dan keagamaan. Munculnya sikap empati pada siswa secara alamiah. Munculnya budaya saling menghargai dan menghormati antar siswa. Menurunkan terjadinya stigma dan labeling kepada semua anak, khususnya pada anak berkebutuhan khusus, penyandang cacat. Dan terakhir, timbulnya budaya kooperatif dan kolaboratif pada siswa sehingga memungkinkan adanya saling bantu antar
satu dengan yang lainnya. Manfaat pendidikan inklusi bagi guru. Pertama, lebih tertantang untuk mengembangkan berbagai metode pembelajaran. Kedua, bertambahnya kemampuan dan pengetahuan guru tentang keberagaman siswa, termasuk keunikan, karakteristik, dan sekaligus kebutuhannya. Ketiga, terjalinnya komunikasi dan kerjasama dalam kemitraan antar guru dan guru ahli bidang lain. Dan terakhir, menumbuhkan sikap empati guru terhadap siswa, termasuk siswa penyandang cacat atau siswa berkebutuhan khusus. Manfaat pendidikan inklusi bagi sekolah. Pertama, memberikan kontribusi yang sangat besar bagi program wajib belajar. Kedua, memberikan peluang terjadinya pemerataan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat. Dan ketiga, menggunakan biaya yang relatif efisien. Keempat, mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Dan terakhir, meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sandri. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.